2025 bukan lagi eranya rakit PC. Nih, ada all-in-one PC gaming. Ukuran layarnya besar, 27 inch, 100 Hz, punya pop-up kamera yang untuk speknya ini udah siap diajak kerja dan juga gaming. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi tahun 2025 ini Advan banyak rilis produk baru ya. Sebelumnya kita udah bahas Advan Evo X, sebuah tablet Windows dengan ukuran terbesar 16 inch. Terus kita juga udah bahas Advan Pixwar, laptop gaming termurah. Dan di samping saya ini sudah ada satu produk baru Advan yang juga sangat menarik ya. Jadi ini adalah Advan Force One Max, sebuah all-in-one PC gaming. Dimana untuk displaynya ini 27 inch, resolusinya Full HD 1920x1080 pixel, aspek rasionya di 16:9 dan punya 99% sRGB. Yang untuk bezelnya ini tipis guys ya. Kalau untuk desainnya seperti Force One PC yang sebelumnya, lebih ke elegan karena warnanya ini dominan warna hitam. Terus kalau dari belakang ini juga warna hitam ya, dan karena nggak metalik warnanya, jadi looknya memang nggak sepremium Force One PC. Kalau dari samping juga nggak terlalu tebel ya, so nggak makan tempat. Yang untuk standnya ini warnanya juga hitam ya, ini gede, kokoh, jadi mantep. Nah untuk pergerakan monitornya ini keren ya, jadi dia bisa tilting atas bawah, terus bisa naik turun juga. Bahkan bisa diputar 180 derajat, so lebih fleksibel ya untuk penggunaannya. Nah ini udah include dengan mouse dan keyboard wireless, so lebih clean dan nggak ribet-ribet lagi sama kabel. Makanya aku bilang ini solusi praktis untuk pengganti PC rakitan dengan budget terbatas. Oke, yuk lanjut untuk bagian bawahnya. Di sini ada port yang lengkap banget nih ya. Ada mic in, line out, ada 2 USB-A 3.2 Gen 2, ada LAN port, ada 2 kali USB-A 2.0, ada DP, HDMI dan juga DC in. Nah, terus untuk di bagian depan sebelah kiri di sini ada port juga ya. Ada satu USB-A 2.0, ada satu USB-C 2.0, ada slot SD card dan headphone jack. Kalau di sisi sebelah kanannya ada tombol power sama tombol untuk atur brightness. Nah, untuk webcamnya ini tipenya sama ya seperti Force One PC. Jadi dia punya pop-up 5 megapiksel kamera yang akan nongol ke atas nih kalau kita mau pakai. Nah ini enak nih guys, jadi kita nggak perlu beli webcam tambahan lagi. Misalnya kita mau pakai untuk meeting online ataupun video call. Untuk hasilnya sendiri ini juga udah bagus ya, bahkan lebih bagus dibanding kebanyakan webcam laptop. Dimana untuk resolusinya sendiri ini up to 1440p. Ya palingan kita butuh mic tambahan lagi ya, karena untuk hasil suaranya ini agak sember seperti ini. Oke, yuk lanjut kita tes secara pemakaian ya. Pertama untuk produktivitas editing video YouTube, ini pastinya nyaman dibanding ngedit dengan laptop. Karena untuk layarnya ini luas ya, dan tipe layarnya juga mid, jadi lebih nyaman juga di mata, nggak mantul. Dan untuk sudut pandangnya pun luas dengan 99% sRGB. Nah di sini aku tes ya rendering video di Adobe Premiere resolusi 4K. Tentunya ada teks, musik, transisi, color grading. Ini video YouTube di channel ini durasi 10 menit, selesai dalam waktu sekitar 30 menit. So bisa diandalkan ya untuk editing karena speknya juga oke. Jadi untuk prosesornya ini menggunakan Intel Core i5 1240p, punya 12 core dan 16 thread. Maksimal turbo frekuensinya ini up to 4,4 GHz, punya 12 MB Intel Smart Case dan maksimal TDP-nya di 28 watt. Nah kalau untuk adapter powernya ini di 90 watt ya. Untuk GPU-nya ini menggunakan Intel Iris Xe Graphics, RAM-nya 16 GB, DDR4 3200, bisa di-upgrade. Bawaan SSD-nya ini M.2 PCIe Gen 3 512 GB SSD
yang juga bisa di-upgrade. Kalau untuk speed SSD bawaannya udah kenceng ya, rate-nya di 3500-an MB per second dan write-nya di 2600-an MB per second. Nah, di sini aku tes untuk Cinebench R23, dia dapat skor multicore-nya di 6800-an poin, dan untuk 3D Mark V Strike ini dapat skor di 3800-an poin. Nah, kalau untuk koneksinya sendiri ini pakai Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 5.1. Nah, yuk langsung aja kita tes buat gaming ya. Ini pertama kita tes untuk Valorant di resolusi natifnya 1920 x 1080 pixel menggunakan preset grafik low. Untuk rata-rata FPS-nya ini bisa dapat 75 FPS. One enemy remaining. Spike down B. It's just a scratch. Spike spotted B. Sedangkan kalau untuk Genshin Impact resolusi natifnya ya 1920 x 1080 pixel. Untuk grafiknya ini di preset low, rata-rata FPS-nya ini aman banget. Jarang banget turun dari 60 FPS. Nah, ini juga udah built-in speaker ya, jadi nggak perlu pakai speaker tambahan lagi. Time to act. Rain outlines your fate. Rain cutter. Teamwork is dreamwork. Flames, purge. This is order. Nah, di sini kita juga tes untuk main GTA 5 di resolusi natifnya 1920 x 1080 pixel dengan preset grafik loh. Ini keren nih, rata-rata bisa di 45 FPS. Nah, untuk kesimpulannya, jadi saya tanya sama orang dalam Advan ya, kalau ternyata produk all-in-one PC seperti ini tuh rame, banyak diminati. Makanya Advan rilis produk terbarunya, ini adalah seri tertinggi all-in-one PC Advan saat ini. Yang secara spek tentu aja ini mumpuni di level harganya. Ukurannya juga gede, 27 inch dengan refresh rate 100 Hz yang secara spek juga enak ya dipakai kerja dan gaming ringan. Nah, ini ada VESA mount-nya juga, jadi kalau mau dipasang ke bracket juga bisa, dan untuk pergerakannya ini juga fleksibel ya, so bisa dipakai mode portrait gini juga. Nah, yang jelas produk all-in-one PC seperti ini cocok nih buat kalian yang pengen punya PC praktis, simple, nggak ribet. Jadi kalian beli produk ini, colok power udah siap dipakai untuk kerja dan nggak ribet-ribet lagi sama kabel. Apalagi udah dapat bonus keyboard dan juga mouse wireless ya, plus udah bonus juga terinstall Windows 11 original. Nah, menurutku nih guys, karena sekarang perangkat Windows tuh harganya makin terjangkau, banyak pilihan juga ya, seperti laptop, tablet, mini PC, dan all-in-one PC seperti ini. Makanya eranya PC rakitan low budget itu bisa segera berakhir ya. Apalagi kalian tahu guys ya, produk kayak gini tuh simple, nggak ribet, dan takutnya kalau rakit PC masih ada aja loh toko yang ya jual speknya tuh kayak nggak sesuai lah sama harganya. Sedangkan kalau untuk produk seperti ini aja nggak perlu di-upgrade. RAM dan
dan storage-nya ini secara spek juga udah cukup banget. Ya kalau kurangnya sih masih seperti Advance Force One PC yang sebelumnya, karena port yang di depan ini kan USB 2.0. So kalau butuh port yang kenceng yang USB 3 ya menurutku susah akses portnya. Sama untuk kualitas speakernya ya ini terbilang biasa aja. Yang jelas nih guys, untuk harga 8 jutaan spek yang dikasih ini udah paling oke nih di level harganya. Untuk link pembeliannya di deskripsi video atau bisa cek tag produk YouTube Shopping di bawah ini. Oke, sekian dari CAD. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.